Jadi kami mengimbau kepada masyarakat kita di Kabupaten Pulau Mentawai dimanapun berada, kita dalam rangka untuk penurunan angka stunting di Mentawai. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah, instansi vertikal, kemudian organisasi masyarakat, lembaga-lembaga atau LSM yang lain, tapi juga masyarakat kita libatkan. Tanpa masyarakat membantu untuk penurunan angka stunting ini, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan dengan keterlibatan semua stakeholder, kemudian masyarakat kita, kemudian Pemda, dan seluruh masyarakat Mentawai, kita berkomitmen bersama untuk menurunkan angka stunting ini. Bisa kita turunkan angka stunting sesuai dengan target pemerintah pusat yang diberikan kepada kita di pemerintah daerah, termasuk daerah kita di Kabupaten Mentawai di tahun 2024 menjadi 14%. Ini himbauan kita kepada masyarakat kita di Kabupaten Mentawai. Mudah-mudahan angka stunting di daerah kita di Kabupaten Mentawai bisa kita turunkan bersama-sama dengan masyarakat kita di Kabupaten Mentawai. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Talk Show Sekitar Minang. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bersama saya Asher Fania dan telah hadir di studio kita pada saat ini Bapak Martius Dahlan, PJ Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Bapak Rinaldi Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, mungkin kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi Pani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak terkait penurunan stunting ini. Nah, mungkin boleh ada pengantar sedikit dulu Pak tentang apa sih Pak sebenarnya stunting ini? Karena kan mungkin masih banyak dari masyarakat kita yang kurang paham tentang bagaimana stunting ini Pak. Mungkin silakan Pak. Ya, baik Pani. Jadi sebelum kita berbicara stunting di Mentawai, kita sampaikan dulu ini geografis Mentawai ya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat, kita memang sulit, tingkat kesulitan geografis kita itu tinggi sekali ya. Lihat dari jumlah penduduk, memang kita masih kecil, 94.000, lebih kurang 94.000. Kemudian 10 kecamatan, 43 desa. Kemudian luas daerah kita itu 6.037 km persegi sangkar ya. Ini sangat luas. Artinya kalau kita kaitkan dengan penurunan stunting dengan kesulitan tadi, kita perlu kerja keras. Yeah. Ya, perlu kerja keras untuk penurunan angka stunting di Mentawai. Tentu ini bisa kita lakukan tidak hanya Pemda saja, tapi semua stakeholder yang lain. Ini nanti akan kita jelaskan sedetail mungkin bagaimana kita atau upaya kita untuk penurunan angka stunting di daerah Kabupaten Mentawai. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, apa saja yang menjadi kebijakan Bupati dalam menangani kasus stunting ini Pak di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Ya, jadi stunting ini kan gangguan perkembangan anak. Iya Pak, betul. Akibat dari gizi buruk, gizi kronis. Ini dimanapun daerah pasti ada stunting. Apalagi di Mentawai ya. Kalau kita lihat angka di Mentawai, angka stunting kita itu di tahun 2021 30%. Kemudian di tahun 2022 21,1%. 2021 itu ya, maaf 21. Kemudian di 2022 turun 19,1%. Artinya sudah adalah penurunan angka stunting mungkin sekian persen dibandingkan di tahun 2021 30%, itu di 2022 turun 10, sekian persen. Artinya sudah ada penurunan angka stunting. Tapi itu belum memuaskan kita, karena kita ditargetkan sesuai Perpres instruksi Presiden, Bapak Presiden,
meminta kepada seluruh kabupaten kota untuk menurunkan angka stunting itu pada tahun 2024 menjadi 14%. Ini cukup berat. Kita kan masih 19,1% ya, Iya, Pak. untuk penurunan angka stunting kita dari yang saya sampaikan tadi 30, 21, 19,1. Nah, ini sudah ada penurunan. Perlu kerja keras lagi. Itu ada strategi kita untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertama kita buat kebijakan, ada regulasinya, yaitu kita siapkan tim ya, tim untuk percepatan penurunan stunting. Itu Pak Sekda yang ketuanya. Oh iya. Ada beberapa OPD, semua OPD kita libatkan dalam tim untuk mereka cepat bergerak, membuat program kegiatan yang ada kaitannya dengan penurunan angka stunting di Mentawai. Dan ini tidak hanya di kabupaten. Untuk kita bentuk tim di desa-desa ada. Di sana ada rembuk desa. Dan kita juga intervensi desa anggaran untuk penurunan angka stunting. Kemudian melalui kesehatan kita juga sudah intervensi anggaran di mana ada di sana di posyandu kita untuk membantu masyarakat kita, ibu-ibu yang baik itu yang lagi hamil, ibu hamil, maupun mereka yang pra nikah dan sudah nikah. Ini dikasih edukasi. Untuk persiapan itu mereka kan kita sampaikan informasi-informasi ya, terkait dengan gizi. Ini kalau tidak ada asupan gizi, mungkin sayur-sayuran ibu-ibu itu ketika mereka lagi hamil, mereka tidak ada asupan gizi, sayur-sayuran, itu akan mempengaruhi nanti bayinya ketika lahir. Termasuk juga si bayi sudah lahir juga harus diberikan asupan gizi. Nah, jadi perkembangan pertumbuhan mereka itu nanti akan normal. Artinya ini ada kaitannya dengan SDM kita. Apabila stunting ini tidak kita atasi, tentu pertumbuhan anak, perkembangan anak akan terganggu. Akibatnya kita nanti ketika ada misalnya anak-anak kita dari Mentawai, mereka mau masuk polisi, TNI, itu terkendala dengan ukuran yang normal standar untuk menjadi salah satu syarat, misalnya masuk polisi, masuk TNI, dan yang lain-lain. Nah, ini akan tertutup peluang mereka kalau ini tidak kita tangani secepatnya. Kemudian termasuk juga rumah layak huni. Nah, kita akan bangun. Tetap sudah berjalan dan 2023 anggarannya cukup besar itu PUPR dan perumahan untuk membangun perumahan yang layak untuk masyarakat kita. Kalau mereka sudah layak tempatnya, artinya lingkungan kumuh itu tidak ada lagi, sudah bersih. Ini bisa membantu kita. Program penyiapan yang ada di OPD itu akan membantu kita untuk menurunkan angka stunting, terutama juga dari Dinas Kesehatan, termasuk Dinas DPMPKB. Ini sering turun ke lapangan bersama-sama Dinas Kesehatan. Mereka membantu nanti di posko-posko yang ada di posyandu itu, kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan penurunan angka stunting ini. Kemudian PKK juga kita libatkan. Ini di 2023 kita masukkan juga anggaran di PKK agar kita perkuat di sana di PKK. Bisa ibu-ibu PKK itu turun nanti bersama-sama dengan tim yang ada untuk membantu kita dalam penurunan angka stunting di Mentawai. Oke, nah baiklah Pak. Setelah itu bagaimana Pak fokus utama dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dalam mencegah stunting ini Pak? Ya, gini, memang kita lebih bagus mencegah ya, daripada kalau sudah terjadi baru kita ambil tindakan. Iya, betul Pak. Nah, mencegah itu tentu ini yang tadi yang sudah kita sampaikan, kita bentuk tim tadi sudah kita bentuk, sudah dikukuhkan tim kita. Nah, ini kita akan turun bersama-sama nanti mensosialisasikan ya, kepada masyarakat kita, ibu-ibu kita. Tadi kita sampaikan mulai dari yang pranikah, yang sudah nikah. Nah, termasuk juga bayi-bayi yang baru lahir 2 bulan, 3 bulan sampai nanti 2 tahun. Nah, ini kita sampaikan ke ibu-ibu, ke orang tua mereka. Perlu kita perhatikan gizi mereka.
Kalau gizi buruk itu sudah jelas tidak akan bisa pertumbuhan anak itu berkembang kalau asupan gizi tidak ada. Nah, ini kan persoalan gizi ini mungkin sering kita abaikan, padahal itu sangat penting. Ya, sangat penting untuk pemberian gizi, asupan gizi, makanan, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya kepada anak-anak kita, termasuk juga kepada ibu-ibu yang melahirkan maupun yang belum melahirkan, mungkin ibu-ibu hamil. Oh, baiklah Pak. Nah, selanjutnya kita akan meminta pendapat dari Bapak Sekda ya Pak. Apa peran pemerintah melalui TPPS dalam penurunan angka stunting ini Pak? Tapi mungkin kita tahan dulu sebentar Pak. Kita akan break dulu dan mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Nah, baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kita di Talkshow Sekitar Minang. Nah, masih bersama Bapak Bupati dan Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, baiklah, kita mungkin meminta pendapat dari Bapak Sekda nih Pak. Bagaimana sih Pak dan apa peran pemerintah melalui TPPS dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Pak? Ya, terima kasih Pak Nia. Selamat pagi pemirsa Inews TV. Peran pemerintah terkait dengan percepatan penurunan stunting, tentu hal utama adalah komitmen dan kebijakan. Pada saat ini kita di Mentawai telah menetapkan SK tim percepatan penurunan stunting yang sudah dikukuhkan, ditetapkan oleh Pak Bupati 14 Juli tahun 2022. Adapun hal-hal kebijakan lain yang mengikuti itu adalah saat ini kita lagi menyusun peraturan bupati tentang percepatan penurunan stunting. Memang sampai hari ini masih berproses di Kemenkumham dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan itu juga akan diteruskan ke pemerintah pusat. Karena memang saat ini kita di Mentawai untuk menyusun satu regulasi seperti peraturan bupati harus disetujui dulu oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal-hal yang telah kita lakukan waktu itu sebagai peran pemerintah adalah mensupport program kegiatan yang ada. Dapat kami sampaikan untuk 2023 sesuai dengan arahan dari Pak Bupati, kita telah mengalokasikan cukup besar anggaran untuk percepatan penurunan stunting yang kita sebar ke seluruh OPD, tentu terutama OPD-OPD yang memang sangat erat kaitannya dengan penurunan stunting seperti Bapeda, DPP 2KB, Dinas Sosial, Perwaskim, PUPR, Pertanian, dan yang merupakan OPD-OPD yang secara langsung kita dorong untuk percepatan penurunan stunting. Nah, baiklah Pak. Selanjutnya bagaimana bentuk percepatan penurunan stunting dan sudah seperti apa sejauh ini Pak? Ya, terima kasih Pak Nia. Setelah kita melaksanakan peran pemerintah tadi setelah kita lakukan, ada hal-hal yang sudah dampaknya sudah kita lihat sampai hari ini. Artinya tentu program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2022 ini, seperti yang saya sampaikan, ada beberapa langkah yang kita lakukan sampai hari ini. Yang pertama adalah melaksanakan 8 rencana aksi yang memang arahan dari pemerintah pusat. Kita dimonitoring setiap saat, boleh dikatakan kita harus melaporkan progres kita itu paling lambat itu per triwulan dan paling lama itu semesteran. Jadi sekarang udah masuk semester 2 dan data-data yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi merupakan hasil dari progres-progres yang dilakukan oleh semua OPD yang kolaborasi bersama, termasuk juga elemen masyarakat lainnya. Kita melibatkan PKK, ada juga LSM, Survived yang ada di Mentawai, dan ada juga lembaga-lembaga lain yang memang kita dorong untuk berpartisipasi di semua lini untuk penurunan stunting. Pada saat ini kita juga telah menetapkan putusan tim yang ada di desa yang kita dorong pemerintah desa, termasuk juga di tingkat kecamatan. Jadi tidak hanya di kabupaten, jadi semua dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kabupaten sampai ke desa.
Ini sudah kita lakukan. Hal-hal juga yang kita lakukan secara berkala, kita memberikan perhatian atau intervensi di 2 sektor. Satu sektor bidang kesehatan, yang satu lagi non kesehatan. Bidang kesehatan sebagai contoh kami sampaikan itu penambahan gizi terhadap ibu-ibu hamil atau ibu bumil, dan juga menambah vitamin dan juga konseling-konseling yang dilakukan. Baiklah Pak. Nah Pak, dari sekian banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ya Pak, nah apa langkah yang paling efektif nih Pak untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Pak? Ya. Kalau kita bicara secara langkah konkret yang efektif, tentu tidak akan lepas dari kolaborasi di semua elemen. Ini yang paling utama. Pemuka masyarakat, pemuka agama, kita di pemerintah daerah, dan juga beberapa stakeholder yang terkait tidak bisa saling berlepas tangan. Artinya harus saling berangkulan ini. Kita seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Bupati, memiliki topografi daerah yang cukup sulit untuk dikejar dalam waktu dekat. Kita memiliki ketersebaran pulau yang sampai dari utara sampai ke selatan itu luar biasa banyak, dan penduduk kita pun menyebar. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan hari ini kita buat suatu program akan kelihatan waktu dekat ini akan sulit di kita. Karena bagaimanapun kita merupakan satu-satunya daerah kepulauan di Sumatera Barat ini yang memang masih membutuhkan sedikit biaya mahal daripada yang lain. Sehingga walaupun kita tadi sampaikan sudah 8,8% sebenarnya total APBD kita peruntukkan untuk salah satunya adalah penanganan stunting yang tersebar di semua OPD. Nah, tentu yang paling hal efektif itu adalah keterlibatan semua pihak. Nah baiklah Pak, mungkin bisa juga kita minta tanggapan dari Bapak Bupati Pak terkait bagaimana langkah yang efektif untuk mempercepat penurunan angka stunting ini Pak. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Sekda dan dijelaskan, tapi kita tambahkan. Tadi pertama ya, supaya jelas di mana lebih banyak stuntingnya di beberapa titik, di tempat-tempat di desa, di kecamatan, dusun, itu kita lakukan pemetaan dulu. Lakukan pemetaan, saya minta Kepala Dinas Kesehatan coba dipetakan di mana lebih banyak stunting. Di sana yang harus kita intervensi, di sana yang kita harus prioritaskan. Tempat banyaknya angka stunting, misalnya di desa bagian di Seberut, di Seberut itu banyak stunting, mungkin itu yang harus kita dulukan untuk kita intervensi dengan anggaran program kita yang ada. Jadi kalau sudah kita petakan, kita sudah tahu bagaimana yang untuk lebih efektif, lebih fokus kita untuk penanganan stunting ini supaya cepat bergerak. Nah, itu harus kita petakan dan itu sudah kita lakukan pemetaan untuk titik-titik lokasi untuk kita intervensi dengan anggaran dan kegiatan program yang ada di OPD apa yang disampaikan Pak Sekda, dan ini akan turun bersama-sama nanti tim yang sudah kita bentuk. Artinya kita harus punya komitmen, bukan pemerintah aja, tapi juga masyarakat harus membantu kita juga kan. Kalau hanya diserahkan ke pemerintah untuk menurunkan angka stunting, saya rasa mungkin tidak akan gampang menurunkan angka stunting. Tapi kalau semuanya sudah terlibat, pemerintah, kemudian organisasi kemasyarakatan, LSM apa yang disampaikan Pak Sekda, ada LSM kita juga, NGO dari Survive membantu untuk membangun infrastruktur sarana air bersih di sana. Mereka bantu. Nah, ini sangat membantu kita. Ini sangat efektif juga untuk menurunkan angka stunting di daerah kita di Kabupaten Mentawai. Jadi dengan hasil pemetaan tadi yang disampaikan Pak Sekda, kita tahu ya, sudah tergambar nanti mana yang kita prioritaskan, dan insyaallah mudah-mudahan kalau ini kita lakukan akan mempercepat penurunan angka stunting. Nah baiklah Pak. Nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana target Bapak dalam pencapaian penurunan angka stunting dari seluruh upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini Pak. Tapi mungkin kita tahan dulu sebentar ya Pak. Kita break dulu sebentar. Nah mungkin jawabannya akan kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam talk show sekitar Minang. Masih bersama Bapak Bupati dan Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, jadi Bapak tadi kita meminta tanggapannya terkait bagaimana target dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam percepatan penurunan angka stunting ini, Pak. Ya, baik Pania. Kita memang harus punya target. Karena sesuai arahan Bapak Presiden, kita diminta seluruh kabupaten kota itu di tahun 2024 14%. Artinya sekarang kan sudah mulai bergerak kita ini kan, dari awalnya 30, kemudian 21,1, kemudian 19,1. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita upayakan di data terakhir nanti di 2022 ini 18%. Nanti ketika sudah ada program kegiatan yang kita masukkan dalam penurunan angka stunting ini sudah berjalan, kita yakin target kita sampai 2024 itu misalkan tercapai 14%. Nah, itu harus kita upayakan dan perlu kerja keras yang dari awal kita sampaikan. Nah, tentu ini kita pantau terus, kita awas terus OPD-OPD yang mempunyai kegiatan untuk penurunan angka stunting ini. Apa yang disampaikan Pak Sekda itu ada 8 ya, ada rencana aksinya itu ada 8 OPD kalau tidak salah. Itu kita awas, kita pantau perkembangannya, laporan-laporannya, setiap kegiatan-kegiatan ya yang sudah dibuat di lapangan sudah dilakukan itu dilaporkan, ada aplikasinya. Nah, jadi kita pantau. Nanti ya saya minta Pak Sekda untuk OPD-OPD itu bisa cepat bergerak dalam rangka untuk menurunkan angka stunting di daerah kita di Kabupaten Mentawai. Baiklah Pak. Nah, untuk itu menurut Bapak Sekda sendiri nih Pak, bagaimana cara untuk mengawal OPD-OPD ini agar bisa bergerak cepat untuk mengatasi percepatan penurunan stunting ini Pak? Jadi Pania dan pemirsa semuanya, pada saat ini kita kan sudah memiliki surat keputusan atau SK dari Pak Bupati terkait dengan TPPS ini. Jadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwasannya mulai dari kabupaten sampai ke desa itu sudah ada. Dan komitmen Pak Bupati dan kita di Pemda untuk 2023 ini sangat luar biasa besar. Kita anggarkan untuk 2023 ini cukup besar dari APBD kita, karena memang selama ini kita dalam hal penganggaran SPM atau standar pelayanan minimal karena keterbatasan anggaran, tapi khusus 2023 kebijakan pemerintah pusat itu mendorong bagaimana sesuai Undang-Undang 1 tahun 2021 kemarin, bagaimana pemerintah daerah itu fokus ke pelayanan minimal atau istilahnya pelayanan dasar urusan wajib. Jadi dari hal semua itu kita tidak hanya bicarakan sekarang niat dan juga keinginan, tapi sudah kita buktikan dengan APBD yang sudah kita susun, memberi dorongan dan komitmen besar beliau bagaimana Mentawai itu keluar dari 3T, dan salah satu adalah soal stunting. Ini adalah soal yang paling utama sebenarnya kami di Mentawai untuk mengeluarkan ketertinggalan kami dengan status 3T tersebut. Baiklah Pak. Nah mungkin sekarang untuk dari sudah banyak yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ya Pak. Nah mungkin untuk closing statement kita minta dari Bapak Bupati dan Bapak Sekda, bagaimana nih Pak harapan dari Bapak ke depannya dan himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ya, Pak. Baik Pania ya. Yang pertama, kita ini kan masih daerah 3T ini. Status 3T ini masih melekat ya di daerah kita di Kabupaten Mentawai. Dari 19 kabupaten kota, Mentawai masih 3T. Apa yang disampaikan Pak Sekda? Yang pertama, kita harus punya komitmen dan kerja keras ya, dengan mengintervensi program kegiatan yang ada di OPD. Kita berikan anggaran yang besar. Kalau kita berikan anggaran yang besar, ini pasti jalan ini kan. Kalau anggaran tidak ada tentu nggak akan jalan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga minta bantuan mungkin dari pusat nanti
dari provinsi untuk bagaimana percepatan penanganan stunting ini di Mentawai bisa kita tuntaskan sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri, ada provinsi, ada juga pemerintah pusat untuk membantu kita, karena kita masih daerah 3T. Kemudian di samping itu juga kita minta nanti melalui lembaga-lembaga, ada LSM, tadi saya sampaikan ada NGO yang sudah membantu kita membangun sarana prasarana air bersih. Mungkin ada NGO lain yang bisa masuk, silakan, kita terbuka untuk membantu kita untuk dalam rangka penurunan angka stunting. Jadi secara bersama-sama kita punya komitmen, baik itu pemerintah, instansi vertikal, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, ormas yang ada di Mentawai, kemudian yang lain-lain, elemen-elemen masyarakat yang ada di Mentawai. Mari kita sama-sama keroyok, kita tuntaskan angka stunting ini di Mentawai bisa turun sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Di tahun 2024 menjadi 14%. Ya, kita harapkan ya Pak ya, semoga kedepannya percepatan penurunan angka stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin cepat dan juga dapat keluar dari zona 3T ini Pak. Nah, baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak PJ Bupati dan juga kepada Bapak Sekda atas waktunya yang telah mau berbincang-bincang bersama kita di sini. Nah, mudah-mudahan ke depannya di kesempatan lain waktu kita bisa berbincang kembali ya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, baiklah pemirsa, sekian talk show sekitar Minang pada hari ini. Bersama saya Aservania pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi dan sampai jumpa.